Tanya aja cita-cita kamu apa sih? Gak ada satupun dari mereka yang jadi guru. Ada yang mau. Guru honorer ada yang 300.000 kan per bulan. Itu beli wing bucket aja cuma 2 kali porsi itu udah habis. Kan sekolah anak jalanan, guru yang di swasta jadi anak jalanan, tuker posisi. Anak jalanan sekolah, guru swasta jadi anak jalanan. Amazing. Penguasa, berilah hamba-Mu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Lagi Penguasa, berilah hamba-Mu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kita kembali lagi di Hayu Podcast. Hayu podcast apa? Enggak tahu, anak baru. Lagi. Ternyata dia bukan penonton, Pak. Kita lagi ya. Jadi channelnya Pak, Hayu podcast. Oh, hayu podcast. Kamis ngartis. inspirasinya dari sana. Inspirasinya. Oke guys, kita kembali lagi di Hayu Podcast. Hayu podcast. Rekam nih. Mr. Gins. Enggak kena klaim. Enggak, itu saya bulut. bikin dadak guys, seniman ya kemarin. Oke, kita kembali lagi dari podcast ya. Kita masih di episode spesial, kita berempat. Biasanya kita berdua Pak di podcast ya. Jadi podcast ini cuman ya paling setengah jam atau gitu. Kita biasanya komedi, kadang serius, kadang komedi. Belum horor ya? Belum. Itu ada Tiap tanggal itu horor enggak? Oh, horor. Belum guys, belum ke sana ya. Oke, di sini kita kedatangan tamu yang baru ya. Kemarin kita sudah ngobrol bersama Ricky Sensei lagi ya. Ada 4 episode. Pakai itu kemarin pakai sound effect. Yo, Jiraya, Ricky Sensei guys, give applause. Terima kasih sudah datang, Bapak Sensei. Dan yang kedua sama ya, kemarin juga sudah, yaitu Mr. Gins Ginanjar ya, sudah dikenalkan kemarin. Thank you for coming today. Terima kasih sudah datang Mr. Gins. Sudah gatal. Dan terakhir mandi. yang paling terbaru di Hayu Podcast, kita paksa dia bicara. Itu ada Bang atau apa panggilannya? Atau Kang atau Mister? Apa bebas. Bang Ijal. Ya, Bang. Saya sering panggil dia Bang ya. Dia adalah Bang Ijal. Oke. Terima kasih Pak sudah datang ya. Aduh, bahaya sekali nih. Bahaya. Gak bahaya. Saya nggak ada gara-gara ya. Ya Bang Ijal selalu ada di behind the scene ya. Sekarang kita paksa dia untuk ada di frame Hayu Podcast eksklusif guys. Hayu Podcast. Oke, kita sambut dulu. Bagaimana kabarnya teman-teman di sini? Dari mana dulu nih? Ya, semuanya dari Semua. ini dulu aja ya, paling sering dulu. Gimana hari ini Pak? Hari ini? Konnichiwa guys. Ya, kabarnya baik sih, aman. Tapi kayaknya Baik-baik aja dia lah. nggak seperti di sebelumnya ya, Iya. udah lemas kayaknya, yes. lapar. Pengen nyeblak nih. Nyeblak. Abis ini kita nyeblak ya. Biasanya paling semangat dia guys. Kencana. Semoga aman lah. Dan kedua, bagaimana Mr. Gins kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, dan ada tugas berat, yaitu harus menghibur anak ini yang Kenapa jadi suram begini ya? Punya suram begini. Lagi menghibur. Dan terakhir ya, Indonesia gelap sekarang sudah sore. udah gelap. Bang Ijal, how are you today? Saya mah lebih baik daripada keadaan negara. negara Belum. ini negara Ini apa ya? Konoha. Pinggirnya ini Elbaf. Kalau Indonesia? Indonesia Wakanda. kan terang katanya. Oh, terang. Menurut Ya. Bapak Luhut Kesehatan Jahitan. Terang Indonesia. Ya, terang banget. Yang bilang gelap? Wow.
Ada itu. Silau Gampang aja. sampai gak kelihatan. Iya. Silau. Sangat silau guys. Kelihatan, gak kelihatan terangnya di mana. Dilempar flashbang. Oke guys, itu ya kabarnya, semoga kita baik-baik saja ya. Ya. Seperti Indonesia baik-baik saja, amin. Amin. Saya kira sekarang apa nih Pak yang sangat dikhawatirkan? Kita mulai dari Mr. Gins dulu ya. Nah, apa dulu nih yang dikhawatirkan? Iya. Apa dulu? Oke. Nyambung dari yang kemarin. Oh ya kemarin ya. Ya. Sambungin aja. Berarti ini Kemarin kan harapan saya untuk Indonesia, semoga tenaga pengajar atau guru itu lebih mendapatkan apresiasi yang layak, terutama untuk upah. Nah, itu yang akan kesejahteraan. mungkin Jelas kita banget. Bukan bahas. apa namanya kita bahas kita apa sih Indonesia ya regepkan Regepkeun. Diskusikan. diskusikan Tabayun. Tabayun. bagaimana menurut teman-teman sekalian, Oke. apakah guru di negeri ini sudah diapresiasi dengan layak Kasih. Oke. atau belum? Ini sebetulnya guys isu yang sangat sering dibahas ya di negara kita ini. Selalu paling kalau tentang guru pasti ininya upah gitu ya. Upah. Emang kira-kira upah guru kurang gitu? Bagaimana menurut sensei gitu? Oke, pertama ya. Ya oke lah. Kita mungkin pertama kita mungkin membandingkan dulu dengan negara-negara yang lain. Nah, oke, seperti good. Jepang, Cina, atau yang paling dekat aja Malaysia lah. Malaysia. Oke, mungkin kalau misalkan kita ukur dengan negara-negara maju seperti Jepang, Cina, Amerika dan yang lain-lain, itu gaji guru jelas 20 kali lipat lebih, perbedaannya 20 kali lipat kan. Apalagi kan misalkan nih ya, guru Indonesia itu kan kebanyakan gaji, apalagi honorer, kebanyakan gajinya itu 300.000, 500.000 sampai 1 juta. Nah, sedangkan di Jepang itu sampai 60 juta, 70 juta dan lain-lain. Apalagi Amerika sampai 100 juta kan. Nah, sekarang yang deket nih, mungkin karena itu kejauhan kan. Kita yang deket aja Malaysia. Malaysia berapa? Malaysia itu tahun kemarin itu sekitar 19 juta. 19 juta. Iya, kalau dirupiahin. 7 sampai 19. Iya, 7 sampai 19 juta lah. Menurut AI. Itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Mungkin sekarang juga segitu sih ya. Berarti sekarang kita teliti nih kenapa bisa itu apa namanya? Bisa range-nya itu sejauh itu. Sejauh itu gitu ya. Terutama honorer. Iya. Ya. Kenapa gitu? Honorer ini. Iya. Ya, kenapa menurut Pak Mr. Gins bisa sejauh itu sekatnya gitu? Maksudnya jauh gitu, 10 kali lipat tadi. Gimana ya? Atau ada Mungkin guru itu kan fungsinya untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan generasi kita selanjutnya biar agar Indonesia lebih maju. ya. Dan nanti anak-anak ini akan jadi penerus dan pasti salah satu di antara mereka jadi pejabat. Ya. Mungkin ini persepsi saya, mungkin ini Mak. Semoga tidak begini. Harapan. Pemerintah mungkin sengaja menempatkan gaji guru di terbawah agar rakyat Indonesia bisa maju. Ya mungkin semoga tidak benar. Tidak mah takut bicara. Oke. Ya, Tapi ya, mungkin gitulah. selalu memegang teorinya guru gembul kalau teman-teman Nah, ya. itu. Kalau kata beliau itu kan karena guru ini kompetisinya emang Gampang. gampang gitu ya, beda kayak jadi pilot gitu. Iya. Semua orang bisa jadi Kualifikasinya. ya mungkin ya, karena apa, kalau seperti pilot kan nggak semua orang bisa jadi pilot gitu. Sedangkan guru itu bisa jadi sedangkan guru orang bisa ya jadi guru gitu. Memaksakan diri jadi guru. Tapi kan nggak ada pilot kalau nggak ada guru. Iya. ya Ya begini. ya sih. Saya nyambung dari yang tadi. Jadi ini mungkin menurut saya Indonesia itu takut negaranya maju, takut mungkin kalau maju takut dijajah. Nah itu saya pikir positif ya. Kalau Indonesia maju, ya, berkembang, takut aja. diserang Amerika. Nah, pemerintah baik, yang tadi saya salah ngomong, saya ralat. Pemerintah baik biar si guru kecil agar yang jadi guru itu si kualifikasinya rendah. Jadi biar yang rendah-rendah ini ngajar anak-anak agar anak-anak tidak cerdas-cerdas. Biar Indonesia tidak maju. Kalau Indonesia tidak maju, berarti nggak bakal dijajah dan kita aman dari perang. Itu mungkin positifnya. Oke, berarti menurut Mr. Gen itu kualifikasi guru harus ditinggiin. Kalau biar naik gaji itu. Ya biar gajinya gede gitu biar.
bisa jadi sih. Bisa jadi. Oke, kita itu dulu ya. Kita ambil dulu pandangan dari abang kita semua, yaitu Abang Ijal, guys. Buat Abang Ijal nih ya, yang Bang Ijal pernah menjadi guru gitu. Pernah nggak jadi seorang guru? Atau bagaimana pandangan Bang Ijal tentang? Oh, kalau saya lebih ke pandangan ya. Kalau saya pandangan lebih aja. ke pandangan gitu. Tadi kalau misalkan Mr. Landry tanya cukup atau enggak, guru honorer ada yang 300.000 kan Iya. per bulan. Itu beli wing bucket aja cuma 2 kali porsi itu udah habis. Habis, Gitu. ya. Kalau ngomong cukup berarti kalau sekarang pesen itu besok pesen lagi, besoknya nggak makan itu selama 28 hari. Kalau ngomong cukup. Cukup. Masuk sponsor. Kalau misalkan Wing bucket kalau misalkan beli uduk juga kayaknya masih kurang. kurang. Ya Masih Allah. kurang gitu. Uduk sekarang udah 20.000 ya. Yang 15 sampai 20. 20.000 kali 28 hari. Itu belum listrik, belum biaya. Iya. Udah sangat tidak manusiawi menurut saya gitu. Itu sudut pandang saya bukan sebagai guru ya, sebagai Ya, udah sipil. warga sipil gitu kan. Kita semua kan sipil semua. yang paham ekonomi. Ya intinya untuk sejahtera guru itu harusnya penting Pak Landry gitu. Penting banget. Penting banget karena kan tujuan di Indonesia apa? Indonesia emas gitu kan. Indonesia emas berarti generasi kita harus cerdas, ya nggak? Dimulai berarti dari jenjang yang paling awal SD, SMP sampai SMK gitu kan untuk meneruskan ke perguruan tinggi gitu kan. Kalau saya lihat ya yang di media sosial gitu Pak Landry. Dulu itu waktu zaman SD saya masih ingat mau pulang itu kita harus kakalian dulu. Oh, ya dulu ya benar ya. Yang bisa pulang gitu. Sekarang banyak video challenge anak SMP, anak SMA, bahkan SMA ya gitu ya ditanya kali kalian bisa dicantumin atau videonya Pak Landry gitu kan. Oke. Mereka nggak tahu Nggak gitu, tahu. nggak tahu. Gampang Itu banget. hal dasar, Gampang banget kali dasar banget gitu. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas gitu. Sedangkan hal yang dasar aja kita nggak efektif gitu untuk ini. Apakah dari sistem gaji guru kah? Apa dari sistem pendidikannya atau seperti apa? Yang jelas nggak goal gitu. Kalau menurut saya nggak goal gitu. Banyak lah gitu ya. Tapi nggak semua ya. Nggak semua di instansi pendidikan itu nggak semuanya nggak goal gitu. Tapi yang jelas gitu dengan kualitas pendidikan yang berawal mungkin dari tunjangan guru dan lain sebagainya itu kan berpengaruh gini gitu kan. Ya, berarti kan ujung-ujungnya kan tetap ke upah ya. Ya upah lah. Yang kurang gitu. Tadi mau beli uduk juga kurang. Ini nyambung. Jangan lupa Wing Bucket adain promo untuk honorer. Buy one get 10. Beli sekitar 10. Kalau beli barang juga kan ada harga, ada kualitas. Ada kualitas. Kualitas ya. Berarti honorer tidak berkualitas. Bukan. Di mata Tidak dihargai. Tidak dihargai. Nggak dihargai. Di mata siapa ya? Di mata yang itulah pokoknya orang-orang yang di Saya sana. juga kalau di job misalkan ada anggaran sekian dengan anggaran yang A itu besar dan B itu kecil, saya juga memporsikan dari segi kualitas yang saya kerjakan. Karena ya itu balik lagi ada harga, ada kualitas. Gitu. Mungkin ya bisa dibilang pengabdian ya, seorang guru itu pengabdian. Tapi jangan dijadikan senjata. Gitu menurut saya begini. Jangan dijadiin senjata. Lu kan ngabdi. Kalau ngomongin pengabdian, seorang dokter pun pengabdian. Tapi Apa kita lebih rendah? Apa seorang guru lebih rendah daripada seorang dokter? Apa akan ada dokter sebelum apa? Maksudnya bakal ada dokter kalau misalkan tidak ada guru. nah itu semua Gitu kan. Maksudnya gitu. Ya. Tapi kalau misalkan saya jadi antitesisnya ya, kalau misalkan jadi ini, menurut saya kalau guru itu ya sekarang kan ada banyak gitu Pak. Maksudnya kita bisa apa namanya kalau itu teh, kalau ke sekolah di rumah teh homeschooling kan sekarang itu. Kita udah nggak butuh sekolah formal gitu. homeschooling. Maksudnya sudah Berarti jarang. antar anak antisosial. Iya, nah ini Nah, ya. jadi- Saya mau nanti. Nah, nanti kita Sosial. bahas ya. Jadi mau Kalau masalah masalah. sosial mah kan itu masalah Iya. inilah Tapi kehidupannya. anak-anak Mm.
Nah, bagaimana tuh Pak? Maksudnya apakah sekolah formal memang sudah tidak dibutuhkan itu? Oke. Nah, Biar sensei dulu ya kita. Lupa saya belum mempersilahkan sensei. dipersilakan nih. Oke, silakan waktu and Oke, seperti tadi yang mendapat dari Mr. Gins. Katanya kan memang kalau misalkan sekolah yang formal itu memang harus karena emang sosial. Oke, emang itu benar. Terus ada lagi tambahan. Saya pernah mendengar nih, katanya guru itu bisa diganti sama AI. Nah. Terus udah gak usah sekolah, kita homeschooling aja, lebih fokus. Nah, tidak guys. Di dalam pendidikan guru itu ada namanya pedagogik. Pedagogi. Ya, pedagogik. Di pedagogik itu bab paling pertama seorang guru untuk belajar, untuk menjadi guru itu yaitu adalah cinta. Jadi si siswa itu mendapatkan pendidikan itu harus 100%, dan yang termasuk 100% itu adalah cinta juga. Jadi kalau misalkan AI kan tidak bisa memberikan cinta kan. AI tidak bisa memberikan cinta, dan homeschooling juga tidak sepenuhnya bisa memberikan cinta kan kepada siswanya. Nah, itulah kenapa guru ini memang salah satu pekerjaan yang emang nggak bisa digantikan, apalagi untuk jenjang formal. Nah, terus nambahkan lagi nih untuk untuk gaji ini. Mungkin beberapa kasus di mana kita bisa melihat bahwa sekarang itu Indonesia itu kalau misalkan dilihat data jumlah pinjol itu emang hampir rata-rata itu dari profesi guru. Kita tahu profesi guru, otomatis kita tahu kalau misalkan kesejahteraan guru itu kurang kan di sana. Banyak yang pinjol itu dari profesi guru. Terus kemudian apalagi banyak guru yang tidak fokus mengajar. Kenapa? Karena mereka punya pekerjaan di tempat lain Untuk mencukupi. ya. Itu salah satu hal yang dilanggar oleh guru itu sendiri. Apa yang dilanggar itu tentang kode etik guru, di mana guru itu sebenarnya harus fokus untuk mengajar ketika sudah masuk ke sekolah. Jadi harus benar-benar udah jadi guru, stop, gak usah ngajar di mana, gak usah kerjaan lain. Nah, tapi di Indonesia ini guru itu dipaksa untuk mencari kesejahteraan lain di luar. Nah, itu adalah sebuah kesalahan yang apa sih namanya? Yang dibudayakan itu sih. Kesalahan yang berulang. Harusnya kenapa di negara lain itu guru itu memang harus disejahterakan? Karena kebanyakan dari guru itu tuh sekolah tuh adalah rumah kedua mereka. Jadi mereka tuh jarang banget pulang ke rumah. Mereka dari pagi sampai malam di sekolah. Negeri tidak. Oh, negeri ya. Swasta. Oh, swasta. Kalau di luar negeri kan gitu kan. Luar negeri kan kayak gitu. Jadi benar-benar gak ada pekerjaan lain, dan guru tuh benar-benar disejahterakan agar benar-benar fokus untuk mengajar. Mengajar ya. Iya. Kalau Mr. Gen gimana melihatnya gitu? Nambahin Gimana? gimana guru mau fokus ngajar siswa kalau guru masih mikirin perutnya sendiri. Nah, itu saya mau ngomong itu pakai gitu. Udah diwakilkan terus. Dia mau ngomong gitu. Mau gimana ngomongin tentang cinta? Kalau perutmu masih Keroncongan. Jangan ya. iya ya, berarti guru ini seakan-akan dilantarkan gitu Iya. ya. Ditelantarkan. Ya, Ya, berarti apakah harus kualifikasinya gitu Pak? Ditelantarkan, tapi sekarang itu sedang digembor-gemborkan apa namanya pendidikan itu penting. Penting pendidikan anak jalanan sekolah, anak jalanan masuk sekolah guru swasta nganggur karena kurang siswa. Anak jalan sekolah, anak jalanan, guru yang di swasta jadi anak jalanan, tuker posisi, anak jalan sekolah, guru swasta jadi anak jalanan. Amazing. Kamu nggak bisa kadinya. Terpancing. Kita belum ke swasta guys ya, masih ke negeri dulu, masih umum dulu. Sudah gatel. Udah gatel banget. Oke. Sama Mr. Gen. Oke ya, tadi Mr. Gen sangat berapi guys hari ini. Mungkin emang apa gitu Pak? Emang ada kesenjangan apa antara swasta dan negeri gitu Pak? Apa kok beda? Ya kan udah negeri lebih banyak berita kan bahwa khususan di Jawa Barat, Jawa Barat. sekolah negeri itu ditambah kuotanya ya, ditambah bangkunya. Ini emang sementara sampai nanti katanya bakal dibangun kelas baru agar satu kelasnya tidak sampai 50. Jadi maksimal satu kelas itu 50, ya ada yang 40, ada yang 30.
Cuman menurut nanti pada kejelasin ya kenapa 50 itu kebanyakan. Saya cuma bilang 50. Nah, berarti banyak banget nih anak-anak yang harusnya swasta nih, masuk swasta. Jadi ini juga saran ya untuk orang tua yang cukup, yang uangnya berlebih lah ya, yang cukup untuk di swasta, silahkan sekolahkan di swasta agar kuota yang di negeri ini tepat sasaran orang jalanan, anak jalanan itu ke negeri, ya. yang mampu ke swasta. Nah, yang terjadi di lapangan tidak terbalik. Banyak teman-teman saya guru swasta nih, teman-teman saya bilang ke saya, banyak banget yang masuk ke SMA saya awalnya tarik berkas karena ada tawaran di negeri bahwa di sini ada kuota nambah nih, Jadi masih bisa diterima. Jadi dia masuk lagi ke sana. Yang tadi ada satu sekolah SMA di Purwakarta lah ya, itu pokoknya oh iya. hijau, serba hijau. 120 harusnya per tahun PPDB ya, PPDB itu biasanya 100 lebih. Sekarang hanya 28, bayangin berapa persen turunnya. Dan otomatis gaji guru turun. Yang swasta. Yang Nah, swasta. itu yang jadi permasalahan sekarang tuh Pak Ginggin. Kalau kebijakannya menurut saya udah tepat ya, supaya anak bisa Ya. sekolah. Cuman yang harus dikaji lagi itu sebenarnya apakah tepat sasaran Sasarannya bener nggak? gitu. Kalau anak suruh sekolah sampai anak jalanan bagus dong gitu kan. Bagus kan. Bagus. Emang itu tugas negara. Tugas negara. Tugas negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Bangsa. Cuman jangankan sekarang gitu ya, BLT aja yang kemarin dan banyak lah gitu ya, bantuan-bantuan dari pemerintah, dari petani ini. Sekarang pendidikan apakah tepat sasaran? Ini kan harus diinspek benar-benar gitu dari pihak dinas pendidikan lah minimal gitu. Jadi dikaji ketika anak ini tuh udah sekarang ada sistem zonasi. Kalau misalkan sistem zonasi, misalkan yang ternyata di lingkungannya itu adalah orang-orang yang mampu dan disekolahkan di negeri, terus bagaimana orang yang jaraknya jauh, tidak ada sekolah dan juga kurang mampu, gitu kan? Nah itu harus dikaji lagi lah gitu. Jangan, ayo semuanya sekolah gitu. Semuanya sekolah, oke. Terus pada akhirnya metode pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik karena kapasitas yang terlalu full gitu kan. Juga efeknya mungkin ke sekolah-sekolah swasta yang dimana swasta juga kalau bisa dibilang itu banyak banget ya di Jawa Barat gitu. Di Jawa Barat aja udah ada berapa, di Purwakarta aja udah ada 120 lebih sekolah swasta gitu. Kalau bilang ngebantu pemerintah nggak swasta, ngebantu dong gitu. Karena sama-sama membangun generasi gitu. Tapi jangan berarti harus dimatikan juga dong gitu. Karena di sini juga banyak guru-guru yang mencari nafkah di sekolah-sekolah itu gitu kan. Dan banyaklah pekerja-pekerja lain gitu. Ya itulah impactnya. Kalau misalkan semakin menurunnya siswa di swasta, kemungkinan ya bagaimana untuk melanjutkannya. Tamat. Ya mungkin kalau kata Pak Ginggin tadi Ya. tuker posisi, yang jalanan sekolah, yang dari sekolah ke jalanan. Gitu. Ya, berarti itu ya realita pendidikan kita hari ini. Tapi ini terlalu panas, Pak. Di sini nggak ada sponsor apapun. Masa ada eat up ini, Pak. Masa ada sponsor ya eat up gitu, minuman-minuman. Tadi udah diomongin sama bos Iya. eat up nih. Tar dulu, katanya tar dulu. Tar dulu ya. Oke. Tambahan. Tidak semua upah guru di swasta besar, Tidak semua Tidak semua, swasta besar. tergantung yayasannya masing-masing. Oke. Jadi jangan ada stigma Biasanya masyarakat yang punya stigma di swasta mah gede gajinya. Gitulah. Jadi banyak yang bilang gitu kan. Jadi nggak semua teman-teman. Itu sesuai dengan jumlah muridnya. Semakin banyak muridnya, semakin bertambah gajinya. Semakin sedikit muridnya, semakin sedikit juga. Suka ada yang komen tuh di sosial media tuh. Oh iya. Ya udah tuh jangan jadi guru, cari kerjaan lain. Ada komen cerdas. Malah gedeanin ya uang jajannya anak. Anda jika tidak punya solusi jangan komen. netizen ya. Oke. Tadi gimana Mr. Sensei Diki melihat ini gitu, swasta negeri. Tadi 50 itu. Tadi mungkin saya akan bahas tentang yang tadi pagi ini ya Mr. Gin tentang 50 siswa yang tadi. dalam satu kelas. Oke, mungkin kita dari segi data dan
penelitian seperti yang dikatakan Bu Castro di large size classes institution in Jepang. Itu kita bisa lihat kalau misalkan penelitiannya itu sangat tidak efektif ketika siswa dalam satu kelas itu ada 45 siswa. 45. Iya 45 itu tidak efektif, cenah kata dia, bukan kata saya, kata dia ya. Kata si Cenah, Bu Castro. Jepang ya? Penelitian. Jepang ya, di Jepang itu. Jadi situasi di Jepang. Hmm. Nah, si Lukaso ini udah ngecek ternyata emang tidak efektif untuk belajar di mana ada tim 45 orang di 45 siswa. anak, satu pengajar. Ya, ada satu pengajar. Ya, katanya sangat efektif itu kalau misalkan satu ruangan itu, satu kelas itu harusnya itu 29 katanya. Paling banyak. paling maksimal tuh 29 anak untuk satu guru tuh. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat mungkin emang sangat tidak efektif ya. Saya sudah mencoba untuk berbicara dengan anak-anak SMA yang udah 50. Mereka bilang emang sangat tidak efektif, susah fokus, suasana belajarnya itu jadi makin panas, bahkan AC yang di AC waktu itu di SMA unggulan saya waktu itu datang ke sana, saya cek AC-nya itu setengah PK. Nggak kuat dong. Nggak kuat untuk 50. Nanti kan ada bantuan. Untuk 50 ya, saya itu. Ada bantuan. Untuk 50 siswa dalam satu kelas dengan AC yang cuma setengah PK, itu masih panas, guys. Itu masih Setengah panas. PK untuk 3 orang. Setengah PK untuk 3 Kamar orang. Itu satu kamar doang ya? kecil. Satu kosan. Iya. Ya kali 3. Iya, dan itu benar-benar gak efektif. Mungkin kalau misalkan emang apa sih namanya tuh? Tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa yang lebih banyak, mungkin daripada menambah jumlah siswa dalam satu kelas, kalau bisa sih Bang, emang ya mungkin dananya ya. Kalau bisa sih emang kita tambah kelas. Cuman ya dananya dari mana gitu. Nanti kan bakal tambah kelas. Oh ya, kelas, katanya sih nambah kelas. Nanti- Buat sekolah juga. Semoga Iya, buat sekolah baru. juga. Mana ada Amin. sekolah Amin lah ya. sekolah rakyat. Oh ya Sekolah kan. rakyat. Apa kemarin tuh ramai sekolah rakyat sama sekolah Garuda gitu Itu dia ya. Garuda kan. Itu gimana sih? Jadi apa sekolah rakyat sama sekolah Garuda tuh kemarin kata Pak Diki apa? Kesenjangan ya Oh iya. Jadi ada gap. ada gap gitu. Tapi saya gak berani. Tahu itu. Mungkin sepertinya ya. Tapi ya, Saya nggak tahu kalau apa sistemnya kayak gimana itu. Dulu kan mungkin waktu itu saya udah baca-baca, udah cek-cek, ternyata emang sekarang ada perbedaan dikit lah tentang sekolah Garuda sama sekolah rakyat. Oke. Ya saya kalau ngomongin pendidikan tuh emang ada pusing guys. Pendidikan emang kenapa selalu pendidikan itu ya yang dituju gitu dari kebijakan-kebijakan ya kan. Saya sekarang di Jawa Barat pasti ke pendidikan gitu yang selalu dilihatnya gitu dari mulai masuk pagi, masuk pagi. gitu kan. Jadi pendidikan ini selalu jadi Yang utama tapi tidak yang diutamakan. Oh iya, benar. gitu. Jadi itu gimana Bang Ijal? Seolah-olah yang utama tapi tidak diutamakan gitu. Kayak misalkan sekarang pendidikan benar-benar disorot. 50 siswa tadi kan dengan ketidak efektifnya gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat semuanya dari kalangan bawah sampai atas semuanya sekolah, walaupun belum dikaji dengan baik filterisasinya gitu kan, masuk negeri itu kualifikasinya apa, terus dari zonasi itu kualifikasinya apa, apakah yang dekat tapi dia kaya harus tetap juga di negeri gitu kan. Terus yang jalan kaki kemarin, yang jalan kaki Pak Gin yang apa jalan kaki itu sekarang tapi boleh bawa motor ya, yang kalau terlalu jauh ya. Iya. Oh, boleh sekarang. Gitu. Tapi masalahnya kan pelajar lah, emang masih boleh bawa motor. Bapaknya. Ya gitu. Terus yang masuk pagi nih, yang paling gimana ya? Jaga sekarang. Pagian. Menurut penelitian gitu ya, penelitian dari beberapa negara maju gitu kan, katanya sih malah menurunkan daya ingat gitu, Nah, iya. fokus. Terus untuk guru juga kan menimbulkan ngantuk, stres, jadi belajar teh asa kurang fokus ya gitu, jadi kurang fokus gitu karena ngantuk, ya beteng lapar gitu kan, Iya. Salah tri. ya kontrakan belum dibayar gitu kan. Nah, itu benar. Curhat guys. Atau biaya rumah belum dibayar dan biaya-biaya lain belum dibayar juga, Ya. kantuk yang semakin seolah-olah gitu ya, sekolah dan guru itu sudah dibebankan terlalu berat gitu, tapi tanpa menambah apa yang menjadi haknya gitu. Oh iya benar. Rewardnya. Kalau digawe kan, kalau di kerjaan gini, tambah job desk berarti Tambah uang. tambah duit misalkan gitu ya,
ada sistem lembur, terus ada Nah. ini size job apalah segala macam gitu. Tapi kan kenyataannya tidak. Nambah, bebannya nambah, stresnya nambah. Tapi sistem perbaikan di guru dan sekolah itu masih belum jauh kata baik gitu dari perbaikan. Masih inilah ya. Ya kan ini udah kita bahas kemarin ya Pak ya tentang apa masuk jam Jam pagi, 5. jam Jam 6 jam 6. jam pagi. Ya jadi Udah. teman-teman bisa dilihat lagi ya. Ini teman-teman. Ya bisa dilihat lagi di podcast sebelumnya tentang jam pagi ini ya. Apa lagi ya? Kira-kira tentang pendidikan. Saya bingung Pak. Nyambung yang tadi Pak Ijal. Oh iya ya. Kenapa guru dibebankan, dibikin stres? Kan saya tadi bilang di awal agar negara ini tidak maju. Tidak maju. Kalau negara ini tidak maju, kita tidak akan dijajah. Jadi pemerintah sangat baik. Biar Indonesia aman, udah jangan maju gitu. Di negara berflower aja selamanya berflower, berkembang. berkembang. Nggak apa-apa, yang penting Indonesia tidak diarah oleh Amerika. Tapi diarah juga ya. Itu Tapi ya itunya aja diarah. Kan tadi Indonesia emas, nah nyambung Indonesia diambil emasnya, Indonesia emas, Ambil emasnya, Ambil emasnya. Indonesia jadi emas. dan mbaknya nggak diambil. Kan ada. Oh. Guys. Ya ya. Oh ya ampun. Terus juga sekarang apa? Terus kurikulum juga ya kan kita sering Kurikulum ganti-ganti ya? Iya, kalau Iya. nanti. Bagaimana itu Mau Pak? kurikulum dari apa? Dari Mantan dulu teh. menteri Nadim. Nadim dari Nadim. negara apa tuh yang? Finland. Mereka tuh Finlandia. Finlandia. Tapi Mungkin nanti kalau kita akan nyoba kurikulum dari India. apa namanya? Presiden teh. Kurikulumnya mah dari Irlandia, prakteknya mah kayak India. Nah, itu. Aduh. Kalian nih Bapak apakah efektif pergantian kurikulum gitu? Mungkin dari Mr. Gins, Dulu waktu kita kecil tuh apa ya? 90-an. Kurtilas gitu. Ada Lupa ya namanya. UN. sebelum Kurtilas. Ada Itu lagi menurut saya itu yang harus dipertahankan. itu. Kurikulum nggak usah diganti, mungkin isinya yang diganti itu apanya ya? Media mungkin ya, sarana mungkin, Sarananya. cara menyampaikannya, pendekatannya mungkin. Kurikulumnya nggak usah menurut saya. Udah bagus menurut saya. Ya, apa sih Jangan Kurtilas? diubah-ubah. Kurtilas. Tapi yang sekarang sih katanya nggak berubah, yang berubah itu pendekatannya. Yang Pendekatannya. kalau nggak salah Deep namanya Deep learning, deep learning, pendekatan mendalam. PBE. Apakah akan sedalam sumur? Sedalam apa? Bagaimana Pak Mr. Sensei? Mulia Elva efektif. Oke, untuk kurikulum ya. Gitu. Sebenarnya kurikulum itu tidak ada yang perlu diganti sebenarnya. Dari tahun 2000 kurikulum 2004, terus kurikulum 2013, dari kurikulum 2013 reform, bukan reform apa namanya itu? Punya revisi, ya revisi. Terus ada kurikulum merdeka, tambah lagi deep learning. Sebenarnya nggak ada. Kita tuh nggak pernah ada salah kurikulum sebenarnya. Oh, nggak pernah ada. Iya. Saya udah pernah belajar bikin RPP, RPM, modul. Sebenarnya dari segi pembuatan administrasi tersebut itu udah bagus banget, dari pendekatan yang dulunya bisa scientific sekarang ke deep learning, dua-duanya itu bagus sebenarnya. Scientific mau deep learning juga bagus. Metode pembelajarannya entah itu core, jigsaw, PBL, discovery learning itu masih bagus-bagus aja sebenarnya. Tapi di lapangan kenapa bisa model pembelajaran itu sebagus itu tidak efektif? Karena gurunya. Dari dulu itu emang problem Indonesia itu berasal dari gurunya. Jadi guru. Karena kalau misalkan kita tahu, pertama jumlah jam pelajaran, jumlah kesibukan itu guru tuh gak mungkin bisa melakukan 100% model pembelajaran yang dia buat sendiri sebenarnya. Jadi kebanyakan guru-guru, tanya aja mungkin rata-rata guru, semua guru mungkin tidak 100% mengaplikasikan model pembelajarannya Di kelas ya. di kelas. Karena emang kesibukannya di luar. Nah makanya mungkin emang sebenarnya yang jadi problematika dari dulu itu sebenarnya gurunya Ya, bukan sistem. bukan siswanya, bukan kurikulumnya Kurikulumnya. sebenarnya. Kita juga tahu kan kalau misalkan sebenarnya Indonesia itu sekarang kekurangan 1,3 juta guru. Waduh, Kurang masih. Ya kekurangan 1,3 juta guru. Itu data dari mana? Data dari Nadiem Makarim. Oh, Nadiem guru Makarim. dari Pak Menteri sendiri ya. Wow, Indonesia, Indonesia 1,3 Kurang. juta guru. Iya, iya. Terus Karena apa? Bisa kurang.
Pertama karena faktornya itu Ada karena yang mau. banyak ya salah satu itu karena pertama kan banyak yang apa namanya teh pensiun, banyak banget yang pensiun, terus jumlah guru yang Baru. lulusan nah itu sedikit, apalagi sekarang mungkin tahun saya pun setelah pas waktu saya kuliah yang dimana waktu itu siswanya itu pendidikan matematika tuh ada 60, di bawah saya itu cuma ada 12 orang. Jauh banget. Jadi jomplang banget. Jadi semakin kesini tuh makin banyak yang nggak mau jadi guru. Mungkin kita tanya aja ke anak-anak kita mungkin, anak-anak guru, anak-anak Generasi ya. Tanya aja cita-cita kamu apa sih? Gak ada satupun dari mereka yang jadi guru. Ya. Ada yang mau gitu. Jadi guru itu adalah profesi yang penting, tapi Tidak dipenting. Tidak dipentingkan, tidak dianggap, tidak dihargai. Jadi kayak guru mah gajinya kecil kan, mereka udah tahu kan sekarang anak-anak zaman sekarang tuh udah guru mah gajinya kecil, guru mah gini. Jadi ya jadi gak ada yang mau jadi guru pun. Jadi YouTuber. Nah, jadi akhirnya makanya mungkin bagaimana caranya pemerintah agar guru tuh tidak semengeraskan ini guru. Tidak. Ya minimal kita tuh punya generasi penerus lah, agar sekolah tuh tetap jaga. Bagaimana kalau misalkan guru tuh habis, misalnya lebih kurang 2 juta misalkan, kan sekarang 1,3 juta kan. Gimana kalau sampai nyampe 2 juta, otomatis banyak sekolah yang bakal tutup. Ya. Jadilah ke homeschooling. Iya. mending itu kan homeschooling adalah orang-orang yang punya doang. Kalau yang Iya. punya lumayan lagi harganya mahal sekali. Subsidi aja subsidi. Subsidi aja. Kembali lagi kita muter lagi. Gimana Bang Ijal melihat ini? Untuk gurunya berarti ya. Guru. Ya, guru ya. Kalau gak ada guru gimana? Ya tadi kalau Gak bisa menyimak homeschooling berarti. itu ya pembicaraan tadi kan guru itu jadi gimana kedepannya gitu. Kedepannya itu nggak akan ada generasi karena yang tadi itu guru tuh penting tapi tidak menjanjikan. Nah iya. Tidak ada ibaratnya gini, oh saya mau jadi dokter, saya mau jadi polisi. Kalau anak-anak kan ya kan gitu karena tunjangan polisi dokter itu dengan fasilitas dan gajinya gitu kan, atau dengan profesi bahkan sekarang malah jadi YouTuber, Iya benar dah. Gamer, Gitu kan. pro player. Player. gitu. Jadi nanti gimana ke depannya untuk profesi guru itu sendiri, apakah akan semakin berkurang atau memang nanti tidak ada peminatnya sama sekali gitu. Kan bisa jadi gitu kan, Bisa jadi. gitu karena nggak ada apresiasi gitu. Iya. Jadi kalau untuk generasi ditanya tadi kan siapa yang mau jadi guru, mungkin semuanya diam gitu, apalagi yang tahu. Kita yang orang tuanya guru mungkin. Oh ya ada. Iya makanya yang Mungkin orang tuanya Sama guru. SN. Jadi kalau misalkan petani, anaknya sekarang udah nggak jadi petani. Guru sekarang anaknya udah nggak jadi guru, gitu kan? Nah nanti kedepannya itu gimana? Kalau misalkan petani nggak ada penerus, sekarang pemerintah gembor bikin lumbung pangan. Kalau misalkan guru nggak ada penerus, mau bikin apa? Sekolah ini tatap muka. Mungkin kalau guru di Indonesia berkurang minat, pemerintah tinggal impor guru. Kan beras impor, guru bisa impor. Gak mungkin Pak, nggak mungkin. Guru lokal aja nggak berani bayar. Oh iya benar. Ada kerjasama dengan Donald. Oh iya. Salah. Iya. Mungkin Oh guru gratis, gratis nih. no pajak. Mau pajak. Oh iya benar. Oh, benar. Satu guru 1 kilo emas. Nah, guru emas baso. Banyak nggak ada. banyak gak ada. Ternyata bener guys konspirasi dari Pak Ginkin kemarin ya. Ini konspirasi. Jadi ingat ini loh. Jadi Mungkin terjadi. dulu kan pernah ada kejadian di mana katanya Malaysia juga pernah kayak gini pernah, di mana kekurangan guru kan, dan sistem pendidikannya tuh buruk banget waktu itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka impor guru dari Indonesia. Di mana? Malaysia. Iya dari kan Malaysia. Oh, Malaysia. Kekurangan guru nih. Oh. Dia kekurangan guru, pendidikannya waktu itu lagi buruk banget. Akhirnya dia impor guru dari Indonesia. Dan dia tuh niatnya tuh pengen yang impor guru dari Indonesia tuh pengen ya waktu itu zaman itu pengen pendidikannya lebih maju daripada Indonesia kan. Pengen sama lah. Ternyata beberapa tahun kemudian mereka lebih bagus ternyata. Itu orang Indonesia gurunya. Kenapa ya gitu ya? Apakah? Nice.
Berarti guru udah kayak barang ya diimpor. Impor. Barang. Ya itulah masa depan kita guys. Nah, kalau tahu ya semoga lah. Bahkan di Jepang dulu ya, waktu apa katanya? Waktu Nagasaki sama Hiroshima. Oh, iya, yang iya. ditanya tuh Yang- ada guru yang selamat nggak? Yang Bukan banyak itu. ada YouTube, nggak ada YouTube. Ada tentara. Tentara, Karena tentara tinggal cari guru, ajarin jadi tentara. Iya. Kan nggak mungkin tentara ajarin jadi guru, nggak ada. Guru sama apa? Kesehatan. Nah, kesehatan. Yang ditanya itu. Perawat, dokter. Emang sangat penting berarti ya guru itu, guys. Guru itu adalah jadi sosok apa ya, strategis nasional. Iya benar. Ujung tombak mungkin, ujung Ujung tombak. tombaknya. Ujung tombak. Bahkan kan Negara tanpa guru mungkin jadi purbakala. ya benar. Primitif. Primitif. Primitif ya. Ini kita bisa maju kalau kan bisa kita kategorikan juga kalau negara maju itu nilai dari pendidikannya juga kan. Bukan dari ekonominya, tapi yang paling penting dari pendidikannya. Pendidikan. Education. Ya, dari seperti banyak anak yang lulus dihitungnya tuh terus IQ-nya, IQ. ternyata IQ anak, terus tingkat literasi sama numerasinya juga. Kemarin lagi rame ya IQ-an. IQ anak tiba 150 guys. 150. Ini sama emas ya. Yang semoga. ngajar 150 ini malah ngajar apa sih Bagio. map One Piece One Piece Bagio. map One Piece sekolah. Oh iya. Mungkin nanti bendera One Piece kita akan bahas ya guys. Tapi aman menurut kita nggak masalah selama benderanya di bawah bendera merah Merah putih. putih, Sansaka merah putih. Mas Bagio. Itu nggak akan direvisi lagunya. Mas Bagio supir kereta kan masinis. Oh iya benar. Supir kereta. Oh iya benar ya. Nggak direvisi sampai sekarang. Ada revisi. Salah berarti. Oh, iya. Mungkin dulu belum ada istilah masinis. Karena yang sinis itu bukan emas, itu mbak. Pak lagi, Masinis. Pak. Wih. Nah guys, ya begitulah realitas kita ya hari ini tentang guru. Dan nanti One Piece kita akan bahas di next episode ya. Bendera Itu One Piece, sangat- oh. Ada One Piece kayak deng 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 itu One Piece. Lagi kita Lagu Pirates Caribbean. itu apa? Pirates Jack Pirates Sparrow. Caribbean. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Ya. Nanti kita akan bahas itu tentang One Piece guys. Sekarang kita mungkin sudah lupa ya, sudah setengah jam ya. Biasa kalau di podcast biasa cuma setengah jam lah, nggak sampai sejam. Ya, itulah tentang guru. Pemirsa, apakah masih ada bapak-bapak, teman-teman yang punya Ada anak-anak? kata mutiara untuk Oh ya, terakhir ya kita kasih waktu buat tamu kita ini untuk berkuat-kuat guys. Biasa dari podcast. Pak Diki sudah sering, kita ke Mr. Games dulu aja. Mr. Games. guru itu sangat penting, dibutuhkan di saat genting, tapi gajinya dipiting hingga bikin mereka pusing. AI lah AI. Dasar, Dasar sinting. kira mau kancing, mau Kancing ya, kancing coplok. kancing coplok ya. Tolong jangan disensor. Enggak, Enggak ada. si aman. Kan ada Wiro Sableng, Wiro Sableng. Iya, sableng, sinting. Next, terakhir dari Bang Ijal. Tentang education lah, tentang guru, tentang Oke, intinya semoga ada perbaikan dari kesejahteraan guru di Indonesia, bukan hanya di salah satu provinsi atau itu, tapi perbaikan itu bukan dari, kalau mau memperbaiki pendidikan harusnya itu dari gurunya dulu yang ngajarin. Gitu. Ibaratkan lu kalau mau motor lu kenceng, yang diperbaikin mesinnya, gitu kan, bukan penumpangnya. Penumpangnya mau Rossi aja bawa backjul tetap aja nggak akan bisa maju kenceng, nggak akan bisa jadi dapat medali emas, gitu kan. Bener nggak sih? Yang diperbaiki itu motornya dulu, baru SDA-nya apa SDM-nya gitu. guru ibarat mesin berarti ya, ibarat ini Ya, mesin negara lah, mesin negara yang gitu. menghidupkan Mau maju, mau melesat ya perbaiki mesinnya. mesinnya. Gitu. Ya, the last one from our guest star, Yes. Sensei. Saya gak akan ngomong banyak sih. Paling ya udah semoga kesejahteraan guru makin dilihat dan ya saya ingin sebelah kuda. Oke, guys. Saya lapar. Karena kebelinya sebelah kebeli wings bucket. Kembali lagi. Lagi jangan lupa berikan promo untuk honorer buy one get 10.
Get up. Masuk. Oke, guys. Kalau dari saya hanya karena jadi tahu kenapa Sensei Diki lemas ya. Karena nah, rasa seperti ini guys. Oke, mungkin cukup sekian ya Bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di podcast di episode kali ini. See you next time. Don't forget to like and subscribe Hayu Podcast di channel. Itu udah awal. Oh, di awal. Dan terakhir, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Ani. Tangkap SpongeBob.